Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nailul Farati dengan NIM 2201680872 dari kelas PGSDD, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang format lembar observasi perkembangan peserta didik. Dalam format panduan observasi ini, yang pertama yaitu perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis di sini ada 8 pertanyaan. Yang pertama, apakah tinggi badan siswa sesuai dengan rata-rata umurnya? Yang ketiga, apakah berat badan siswa sesuai dengan rata-rata umurnya? Yang ketiga yaitu apakah siswa memiliki proporsi tubuh yang baik untuk anak? Yang keempat yaitu apakah siswa memiliki pendengaran yang baik? Yang selanjutnya, apakah siswa memiliki penglihatan yang baik? Apakah siswa memiliki kemampuan motorik yang baik? Apakah siswa mampu berjalan dengan normal? Apakah siswa mampu menggunakan alat tulis dengan benar? Dan yang terakhir yaitu apakah siswa mampu menjaga kebersihan dirinya? Yang selanjutnya yaitu perkembangan psikologis pada tahap kognitif. Di sini ada 8 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah siswa mampu mengkonstruk pengetahuannya sendiri? Yang kedua, apakah ada hambatan dalam proses belajar dari siswa? Yang ketiga, apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran? Yang keempat, apakah siswa memiliki kesulitan dalam memusatkan perhatian dalam pembelajaran? Yang kelima, apakah siswa mengalami kesulitan mengingat materi yang disampaikan guru setelah pelajaran berakhir? Yang keenam, apakah siswa berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan? Yang ketujuh, apakah siswa aktif dalam menjawab pertanyaan guru? Yang terakhir yaitu bagaimana penalaran siswa terhadap materi yang tidak menggunakan contoh konkret dalam pembelajaran di kelas. Lembar observasi yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan kemampuan awal peserta didik. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kemampuan awal siswa dalam numerasi? Yang kedua, bagaimana kemampuan awal siswa dalam literasi? Yang ketiga, bagaimana siswa mampu mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi di sekitar atau kehidupan sehari-hari atau pengetahuan lainnya? Yang keempat, apakah siswa memiliki ingatan terhadap bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya? Dan yang terakhir yaitu, apakah siswa mampu untuk menghubungkan ide atau pelajaran baru dengan ide-ide atau pelajaran yang telah dipelajari terlebih dahulu? Lembar observasi yang selanjutnya yaitu gaya belajar visual. Di sini gaya belajar visual ada 6 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah siswa berpakaian rapi dan teratur? Yang kedua, apakah siswa berbicara dengan cepat? Yang ketiga, apakah siswa dapat mengeja bacaan dengan baik? Yang keempat, apakah siswa lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar? Yang kelima, apakah siswa dapat menghafal dengan asosiasi visual? Dan yang terakhir, apakah siswa sulit mengingat perintah lisan kecuali jika dituliskan? Dan apakah Anda sering meminta orang mengulang ucapannya? Yang selanjutnya yaitu gaya belajar auditori. Di sini ada 7 pertanyaan dalam gaya belajar auditori. Yang pertama, apakah siswa berbicara kepada diri sendiri saat belajar? Yang kedua, apakah siswa mudah terganggu oleh keributan? Yang ketiga, apakah siswa menggerakkan bibir atau melafalkan kata saat membaca? Yang keempat, apakah siswa suka membaca keras-keras dan mendengarkannya? Yang kelima, apakah siswa mengulang dan menirukan nada, perubahan, dan warna suara? Yang keenam, apakah siswa merasa menulis itu sulit tetapi pandai bercerita? Dan yang terakhir, apakah siswa lebih menyukai musik daripada seni gambar atau lukisan? Gaya belajar kinestetik. Pada gaya belajar ini ada 7 pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan. Yang pertama, apakah siswa berbicara dengan lambat? Yang kedua, apakah siswa menghafal dengan berjalan dan melihat?
Yang ketiga, apakah siswa menggunakan jari untuk menunjuk saat membaca? Yang keempat, apakah siswa banyak menggunakan isyarat tubuh? Yang kelima, apakah siswa tidak bisa duduk tenang untuk waktu lama? Yang keenam, apakah siswa mengetuk-ngetuk pena, jari, atau kaki saat mendengarkan? Dan yang terakhir, apakah siswa menyukai olahraga dan kegiatan fisik lainnya? Kemampuan motorik. Dalam kemampuan motorik ini ada 4 pertanyaan dalam panduan observasi. Yang pertama, apakah siswa mampu melakukan gerakan terkoordinasi untuk mendapatkan kelincahan? Yang kedua, apakah siswa melakukan gerakan terkoordinasi untuk mendapatkan keseimbangan? Yang ketiga, apakah siswa memiliki keterampilan untuk menggunakan fungsi tangan dan kaki, baik kanan maupun kiri? Dan yang terakhir, apakah siswa mampu melakukan permainan yang melibatkan fisik dan aturan permainan tertentu? Yang selanjutnya yaitu perkembangan psikologis emosi. Pada perkembangan ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah siswa dapat mengendalikan emosinya ketika berada di sekolah? Yang kedua, apakah siswa mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif? Yang ketiga, apakah siswa mampu mengungkapkan apa yang dirasakan dengan baik? Yang keempat, apakah siswa menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut? Dan yang terakhir, apakah siswa menunjukkan sikap empati terhadap orang lain? Yang selanjutnya yaitu perkembangan psikologis psikososial. Ada 9 pertanyaan dalam perkembangan ini. Yang pertama yaitu, apakah siswa menjalin hubungan baik dengan teman maupun gurunya? Yang kedua, apakah siswa tidak melakukan aktivitas yang mengganggu atau merugikan orang lain? Yang ketiga, apakah siswa dapat bekerja sama dengan baik di kelas? Yang keempat, apakah siswa mampu berperan sesuai dengan perannya sebagai laki-laki maupun perempuan? Yang kelima, bagaimana peserta didik berinteraksi dengan temannya di sekolah? Yang keenam, apakah siswa menunjukkan perhatiannya terhadap kebersihan lingkungannya? Yang ketujuh, bagaimana sekolah menumbuhkan karakter peserta didik? Yang delapan, bagaimana latar belakang ekonomi siswa di sekolah? Dan yang terakhir yaitu, apakah perbedaan ekonomi menunjukkan perbedaan dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya? Kemudian ada etnik. Di sini ada 5 pertanyaan dalam panduan observasi. Yang pertama, apakah dalam kelas memiliki siswa dengan latar belakang suku yang beragam? Yang kedua, apakah guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik di tengah keberagaman siswa? Yang ketiga, bagaimana sikap guru dalam menghadapi adanya keberagaman tersebut? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan bahasa di antara siswa? Dan yang terakhir, apakah siswa mampu menggunakan bahasa setempat dengan baik? Format yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan kultural. Ada 5 pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan budaya antara guru dan siswa? Yang kedua, bagaimana sikap guru dalam menghadapi adanya perbedaan tersebut? Yang ketiga, apakah siswa mampu memahami budaya atau adat istiadat asalnya dengan baik? Yang keempat, adakah aksi nyata dari adanya pemahaman terhadap adat istiadat setempat? Dan yang terakhir, apakah upaya dari sekolah untuk melestarikan budaya setempat? Pada perkembangan psikologis moral, ada 13 pertanyaan dalam panduan observasi. Yang pertama, apakah siswa mampu menunjukkan sikap menghormati kepada guru dan orang yang lebih tinggi usia di atasnya? Yang kedua, apakah siswa menaati peraturan yang ada di sekolah? Yang ketiga, apakah siswa tidak berkata kotor ataupun kasar? Yang keempat, apakah siswa menunjukkan sikap sopan santun terhadap orang lain?
Yang kelima, apakah siswa mampu menerima kritik ataupun saran dari orang lain? Yang keenam, apakah siswa mampu melaksanakan tugas yang diberikan guru? Yang ketujuh, apakah siswa mampu menjaga barang milik sendiri maupun orang lain? Yang kedelapan, apakah peserta didik mampu menghargai perbedaan dengan teman sebayanya? Yang kesembilan, apakah siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan? Yang sepuluh, apakah siswa mampu memelihara lingkungan dan fasilitas yang ada di sekolah atau tidak mencoret-coret meja, tembok, membuang sampah pada tempatnya? Yang ke-11, apakah peserta didik melakukan pembiasaan menjaga lingkungan sekolah atau di kelas? Ke-12, apakah peserta didik mampu menerapkan sikap sehat, senyum, salam, sapa, atau 5S? Yang terakhir yaitu bagaimana cara yang diterapkan guru dalam menjaga konsistensi nilai moral pada peserta didik. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan motivasi belajar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang nantinya dapat digunakan dalam observasi. Yang pertama, apakah siswa terlihat antusias dalam proses pembelajaran? Seperti apa bentuk antusiasnya? Yang kedua, apakah siswa memiliki keinginan untuk lebih baik dari siswa yang lainnya? Yang ketiga, apakah siswa memiliki keinginan kuat dalam mendapatkan nilai yang baik? Yang keempat, apakah siswa memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan oleh guru di kelas? Yang selanjutnya, apakah siswa memiliki upaya dalam menghabiskan waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di kelas? Kemudian, bagaimana keunggulan belajar siswa di kelas? Kemudian, apakah siswa bersemangat dan dalam menyampaikan pendapat atau dalam memberikan pertanyaan di kelas? Yang delapan, apakah siswa memiliki semangat juang dan tidak mudah menyerah ketika mengalami hambatan dalam pembelajaran? Yang kesembilan, apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk melakukan segalanya lebih baik dalam pembelajaran dibandingkan siswa lain? Yang ke-10, apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk mengatasi hambatan yang ditentukan dalam pembelajaran? Dan yang terakhir yaitu, apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk mampu mempelajari materi yang sedang dipelajari di kelas? Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.